saat ini. Ya, ini dari data saya baca dari data organisasi dunia sendiri dari WHO pada tahun 2016 ini menunjukkan stroke menempati peringkat kedua sebagai penyakit tidak menular penyebab kematian. Betul itu, Betul. Dok? Bahkan kalau saya baca malah 2014 itu masih penyakit nomor 3 setelah jantung dan kanker. 2016 baru ternyata menduduki peringkat kedua. Berarti kemudian salah satu penyebab kematian tertinggi juga. Jadi penyebab kematian tertinggi nomor sakti 3. Berarti betul-betul sakti. Ya itu walaupun itu takdir ya, tapi secara medisnya bahwasanya stroke itu paling statistik secara statistiknya memang cukup banyak angka kejadiannya. Ya, kemudian untuk stroke ini untuk rentan dari usianya berapa, Mas Dokter? Yang biasanya mudah terserang. Oke. Jadi usia jadi ada beberapa namanya faktor risiko. Faktor risiko itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat dirubah dan faktor risiko yang bisa dirubah. Faktor risiko yang tidak dapat dirubah itu salah satunya tadi usia. Usia tidak dapat dirubah. Ya. Usia kalau dikatakan secara di dalam tertulis di dalam buku itu disebutkan di atas 55 itu lebih rentan mengalami kejadian stroke. 55 tahun. Namun akhir-akhir ini dengan kondisi perkembangan zaman, kemudian lifestyle, beragam makanan dan sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan usia muda. Jadi bahkan saya terakhir menemukan usia 25. Mas Dokter sudah menemui orang yang kena stroke. Ya, 25 ada 30 usia menengah, itu cukup banyak pasien yang dengan stroke. Itu. Luar biasa. Itu seperti disebutkan Mas Dokter tadi, lifestyle, pola makan. Ini seperti apa ini sebenarnya yang harus kita perbaiki di posisi pola makan dan juga gaya hidup kita? Nah, itu tadi beberapa kasus yang terjadi pada usia muda mungkin kaitannya dengan lifestyle. Jadi tadi faktor risiko yang bisa dirubah, ya tidak dapat dirubah, salah satunya usia, kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin pengaruh juga. Kita nih laki-laki resikonya lebih besar. Hati-hati nih. Oke. Resikonya lebih tinggi. Kenapa itu, Dok? Lebih tinggi. Secara penelitian saya sendiri belum pernah sampai membaca secara detail kenapa ya masanya, tapi disebutkan seperti itu. Kemudian ras tertentu juga, misalnya Amerika, Asia itu lebih besar mengalami stroke. Nah, tadi terkait dengan lifestyle. Lifestyle itu adalah jadi faktor risiko yang kedua, faktor risiko yang dapat dirubah. Sebenarnya ini dapat dirubah. Kenapa dapat dirubah? Karena itu bagian dari kebiasaan ya. Salah satu yang paling penting adalah makanan. Misalnya kalau kita biasa makan, kalau di Bumi Ayu saya rasain perbedaannya. Mungkin saya dulu kalau di waktu sekolah atau di ini kan jarang sekali makan yang berminyak. Kalau di sini ada istilah namanya ABG, awan bengi gorengan. Iya, betul. Memang benar. Jadi setiap hari itu ada orang lewat gorengan, beli mas sebenarnya. Bahkan kalau bertamu, kalau kita main ke rumah teman, di rumah udah makan gorengan. Tapi nanti di rumah teman dikasih gorengan itu masih dimakan. Iya. Jadi penting sekali ada namanya kita punya sebutan namanya GGL. GGL itu gula, garam, lemak atau lengo bahasa. Konsumsi gula. Kenapa konsumsi gula? Yang menyebabkan salah satu faktor risiko yang menyebabkan stroke adalah diabetes mellitus. Ya, atau kencing manis. Itu menjadi faktor. Itu salah satu faktor risiko. Cukup banyak pasien-pasien dengan kondisi gula yang akhirnya dia menumpuk menjadi stroke gangguan. Jadi stroke itu ada salah satunya stroke sumbatan ya, sumbatan pembuluh darah di otak. Itu bisa disebabkan karena gula. Kemudian yang kedua adalah garam. Konsumsi garam salah satu menjadi penyebab risiko terjadi hipertensi. Jadi darah tinggi itu juga cukup banyak menyebabkan gangguan stroke. Dalam stroke yang ketiga adalah minyak itu kolesterol nanti. Kolesterol, jadi darah hipertensi, kemudian gula, diabetes, kemudian kolesterol. Kemudian ada lagi beberapa penyakit misalnya jantung,
kemudian gangguan kelainan darah, ya, dan beberapa lifestyle lain yang kita mungkin tidak sadari, yang ternyata ketika dilakukan secara permanen setiap hari itu akan menumpuk dan menyebabkan gangguan. Ya, biasanya faktor risiko ini bisa berdiri sendiri atau bisa bersama-sama. Banyak pasien dengan gula, dia ada hipertensi, dia ada jantung, salah satunya bisa menyebabkan stroke, apalagi ketiga-tiganya. Itu lebih rentan. Itu lebih rentan. Gitu. Jadi kemudian tadi yang pertama kan kita membahas tentang resiko yang dapat dirubah. Salah satunya mungkin di samping lifestyle ada juga peran genetik. Genetik itu adalah keturunan. Bahwasanya memang ada ketika ada genetis terhadap penyakit sesuatu yang tertentu, misalnya darah tinggi, itu resiko. Penyakit gula itu resiko diturunkan kepada anak-anaknya, ya. Kolesterol, jantung itu juga diturunkan. Jadi orang dengan riwayat keluarga memiliki stroke atau penyakit-penyakit yang menjadi faktor risiko, maka akan lebih beresiko terkena kejadian serupa dibandingkan orang yang tanpa keturunan. Jadi seperti itu. Itu alurnya itu mungkin walaupun dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi saling melengkapi. Jadi keturunan saja tidak bisa. Kalau dia lifestyle-nya bagus, ya mungkin bisa lepas, nggak ada masalah gitu. Misalnya orang dengan diabetes, kemudian keluarganya diabetes, dia punya gen diabetes, tapi dia bisa menjaga pola makan, diet rendah gula dan sebagainya, itu bisa terhindar dari tadi gejala stroke-nya gitu. Oke, menarik sekali Mas Dokter, dan ini agak menjadi takut karena gen saya lelaki. Ya, karena resiko paling tinggi, walaupun perempuan juga ya, betul. Bisa juga. Perempuan bisa juga. Ya, kalau prevalensinya saya belum. Jadi kalau perempuan ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan juga ikut beresiko. Salah satunya adalah mungkin adanya penggunaan kontrasepsi. Itu berpengaruh hormonal. Jadi yang hormonal seperti susu, pil, karena itu terjadi penumpukan hormonal. Dia mengganggu sirkulasi hormon, sirkulasi zat-zat di dalam tubuh yang nantinya mempengaruhi misalnya tensi, mempengaruhi metabolisme di dalam darah, gula dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwasanya salah satu faktor lain juga merokok. Tuh, yang suka merokok nih. Nih ingatin nih supaya merokok ini. Biasanya mungkin laki-laki lebih banyak yang sering merokok, walaupun tidak sekarang ini tidak patokan ya, semua juga bisa merokok. Tapi salah satu yang juga menjadi faktor risiko terbesar juga rokok, karena dikatakan bahwasanya rokok di samping mungkin buat paru-paru ya, mengganggu kesehatan paru-paru, tapi dia di dalam darah sama menyebabkan gangguan resiko terjadi sumbatan, gangguan kekentalan darah, kemudian terhadap insulin. Dia juga mengganggu peran insulin untuk mengendalikan kadar gula darah, sehingga ketika gula darahnya naik maka dia akan beresiko terjadinya stroke tadi. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita katakan stroke itu kan sumbatannya di otak ya. Tapi bisa juga di tempat lain, sumbatan di jantung jadi jantung koroner. Sumbatannya di ginjal, gangguan fungsi ginjal. Jadi sumbatan di mata. Jadi pembuluh darah kan banyak. Pembuluh darah itu banyak. Ya. Jadi dimanapun dia ada, ya biasanya lemak namanya. Lemak itu seperti misalnya pipa itu kalau kita cuci piring, nempel. Nah, pembuluh darah itu sama. Seperti itu ya. Seperti itu. Cuma lebih kecil, di dalam tubuh mungkin ada jutaan bahkan miliaran sel dalam pembuluh darah. Itu kan menempel. Nah, kalau dilihat dari secara patofisiologi atau perjalanannya, lemak itu kita mungkin biasa makan goreng-gorengan terus, nggak sadar enak ya. Betul lah. Ya, kalau hobi banget kan gitu. Itu akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Nah, nantinya ketika suatu saat dia sudah menumpuk, bisa lepas. Sel lemak itu lepas, akan pipa itu ada yang ukurannya besar, ada yang kecil. Yang di ujung, di hilir besar, di hulunya kecil. Nah, ketika sel lemaknya itu lepas, maka dia akan lari kemana nih? Kalau yang paling kecil pipanya akan nyumbat kan? Di mana dia nyumbatnya? Misalnya di otak. Otak itu sebelah mana nih? Sebelah kanan misalnya.
sebelah kanan, tapi tidak semuanya. Ya, kalau dia sumbatannya di pembuluh darah besar, maka gejalanya lebih besar karena mencakup mungkin sebagian otak dan sebagainya gitu. Kalau pembuluh darah kecil mungkin dia gejalanya lebih ringan. Misalnya pada pasien-pasien gula juga sama, diabetes itu menyebabkan sumbatan yang kecil-kecil. Biasanya gejalanya nggak disadari, terkadang cuma semacam kesemutan, gangguan keseimbangan, karena dia tipikalnya khas ada sumbatan kecil-kecil di pembuluh darah yang kecil di dalam otak gitu. Berarti sistemnya seperti itu ya, Dok? Iya. Jadi kayolnya itu yang di pipa gitu. Iya. Ketika dia masuk di menyumbat alur, ini yang akan menjadi masalah. Nah, itu yang akan menjadi Oke, masalah. luar biasa Mas Dokter. Ya, dan Mas Dokter, kita juga live streaming dan juga video streaming Facebook untuk sore hari ini. Kita juga nanti buka online juga untuk Top Mania yang ingin berinteraksi bersama kita. Untuk sore hari ini kita juga nanti dibuka di 0856 020 37951 via WA. Untuk yang ingin bertanya untuk kesempatan sore hari ini, Mas Dokter, barangkali nanti dijawab juga ya. Ya, oke. Mas Dokter, ini